Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, yang seperti angka 3 terbalik nih, nih tanda tasydid namanya nih. Kita lihat di samping. Kemudian huruf ini dibaca panjang. Namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah, kemudian langsung dapat mempraktekkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, maka bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 233. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 233 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, agar mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berkeinginan untuk belajar ilmu tajwid. Jadi kita belajarnya itu sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami, Bapak dan Ibu saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid yang kami sampaikan. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 233 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini ya, dari wa'alal mauludilahu ini sampai illa wus'aha. Dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami nanti katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini wa 'alal maulu, di sini ada huruf alif lam.
Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, letaknya dia jejer seperti ini. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, ini huruf alif, ini huruf lam. Kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa. Nah, tadi sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, sebelah kiri huruf lam yang mana? Nah, berarti yang huruf mim ini sebelah kirinya. Berarti di sini huruf alif lam setelahnya adalah huruf mim, atau huruf alif lam setelahnya adalah huruf mim, atau huruf alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat di samping. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim atau huruf alif lam, huruf alif lam yang setelahnya adalah huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah, karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca izhar. Huruf lamnya terbaca dia dengan jelas. Nah, wa'alal maulu, di sini ada huruf waw sukun, ini huruf waw. Tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf hijaiyah mati nih, ini huruf hijaiyah sukun nih, maksudnya itu sama saja. Ada huruf waw sukun, sebelumnya adalah huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini huruf waw sukun. Tadi kalau kami mengatakan huruf sebelumnya adalah huruf yang berposisi sebelah kanan. Huruf waw sukun sebelumnya adalah huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca fathah, maka ini dinamakan dengan huruf lin. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Huruf waw sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin, harful lin. Maka cara mengucapkannya itu lunak, mudah, tidak memberatkan lisan. Karena dia lunak, jangan ditekan-tekan, lunak saja, dilunakkan. Wa'alal maulu, seperti itu. Kemudian lu dibaca panjang. Ini namanya adalah mad tabi'i. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Huruf waw sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Huruf waw sukun yang sebelumnya memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, dan huruf lam ini berposisi tepat sebelum huruf waw sukun. Dia memiliki tanda baca dhammah sehingganya dibaca panjang. Secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Nah, jadi nanti kalau membaca Al-Quran lihatlah, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya memiliki tanda baca dhammah, berarti huruf sebelumnya itu dibaca panjang begitu. Sehingganya lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu seberapa panjangnya begitu. Untuk lebih mempermudah kita dalam belajar, 2 harokat itu kira-kira 2 ketukan, 1 2. Wa'alal mauludi lahu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung ritme atau tempo bacaan kita. Wa'alal mauludi lahu, hu dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca dhammah terbalik, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca dhammah tuh bentuknya seperti ini. Ini namanya tanda baca dhammah tadi atau harokat dhammah. Nah,
Tapi kalau tanda baca dhammah atau harokat dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini, ya, terbalik seperti ini bentuknya, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya hu dibaca panjang karena memiliki tanda nih. Nah, ini mengisyaratkan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat. Untuk nama-nama madnya itu supaya untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kalau untuk awal-awal tidak perlu untuk diingat juga tidak apa-apa. Untuk awal-awal nama-nama madnya. Kalau untuk awal-awal itu yang terpenting yang kita ingat, kita mengetahui, oh ini tanda panjang, ini panjangnya sekian gitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa. Untuk lebih mempermudah saja kita dalam belajar. Wa 'alal mauludi lahu rizquhun. Di sini huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, ini baris satu ke bawah ini namanya tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Rizquhun, nah, ditipiskan huruf ra-nya sehingga pangkal lisan kita itu tidak naik terangkat ke atas, ditipiskan huruf ra-nya. Rizquhun. Di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun. Tanda tasydid itu seperti ini, yang seperti angka 3 terbalik nih. Nah, nih tanda tasydid namanya nih. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan sengaja kami buat untuk lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih pemula dalam belajar tajwid agar tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin misalnya, itu di atasnya ada tanda tasydidnya, tapi dia bukan gunnah musyaddadah hukumnya. Makanya supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu, supaya tidak keliru dalam menentukan hukumnya. Kalau ada huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, nah ini nun bertasydid di sini yang kita temui. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah atau fathah atau kasrah, berarti nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Di sini nun bertasydid, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, maka cara membacanya digunnahkan. Digunnahkan tuh ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Rizquhunna wakis kuhunna, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kuhunna wakis, seperti itu. Rizquhunna wakis, nah kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wakis watuhun. Nah, di sini ada huruf non bertasydid lagi. Hukumnya gunnah musyaddadah lagi. Ya. Berarti kita dengungkan, kita tahan, kita panjangkan sejenak suaranya. Wakis watuhun nabil ma'ruf, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam. Nah, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa. Ini kita perhatikan setelah huruf lam di sini adalah huruf mim atau alif lam berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping huruf mim termasuk pada huruf qamariyah. Sudah detail tadi kami jelaskan di awal. Nah, berarti ini alif lam qamariyah karena alif lam berjumpa dengan huruf mim. Sedangkan huruf mim adalah huruf qamariyah. Sehingga huruf lamnya dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas huruf lamnya nih. Bil ma'ruf. Kemudian huruf ra memiliki tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Ini huruf ra. Ini namanya harokat dhammah nih. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah maka dia dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Bil ma'ruf, bil ma'ruf, begitu. Kemudian ruf ini dibaca panjang. Namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah lagi.
Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, sehingganya ru dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu adalah ketika kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, ketika di atas kita berjumpa dengan mad arid li sukun, kita baca 2 harokat. Sampai ke bawah, kalau berjumpa lagi dengan mad arid li sukun, kita baca 2 harokat juga. Kalau di atas kita baca 4, di bawah juga harus kita baca 4. Jadi harus konsisten begitu. Harus sama antara atas dan bawah. Tidak boleh selang-seling. Bil ma'ruf. Kemudian mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa. Ini kalau kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf fa, kita baca bil ma'ruf. Jangan dibaca bil ma'rufi, jangan. Tapi huruf fa ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok huruf fa ini kita sukunkan atau kita matikan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf atau berhenti, berwaqaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf fa. Huruf fa kan tidak dibaca panjang, sehingganya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga kita baca bil ma'ruf begitu. Untuk bapak dan ibu, saudara semuanya yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun, kebingungan dalam membaca huruf yang bertasydid, silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist video. Di situ sudah kami buatkan cara mudah membaca huruf yang sukun, cara mudah membaca huruf yang bertasydid. Insyaallah bagi bapak dan ibu yang masih kebingungan dalam membaca huruf yang sukun maupun yang bertasydid, setelah menonton video-video tersebut, insyaallah bisa segera mahir dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun maupun yang bertasydid. Nah, jadi huruf fa ini tadi kita sukunkan karena kita berhenti tepat di huruf fa dan huruf fa tidak dibaca panjang. Bil ma'ruf begitu. Kemudian huruf fa adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa fi fu. Ada nafas yang mengalir karena dia memiliki sifat hamas. Jadi huruf fa ini adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Nah, jadi kalau berwaqaf pun ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Bil ma'ruf. Kita berwaqaf tepat di huruf fa. Jadi ketika mengucapkan huruf fa-nya itu ada nafas yang mengalir. Bil ma'ruf. Jangan bil ma'ruf. Enggak ada nafas yang kita alirkan, jangan. Harus ada nafas yang kita alirkan. Bil ma'ruf. Begitu. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Bentuknya huruf qaf dengan huruf lam. Ini bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf qaf dengan lam ini, maka lebih utamanya itu kita berwaqaf atau berhenti. Berwaqaf dulu, berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Berhenti dulu. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Kemudian di sini la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 sekarang. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif. Ini huruf alif nih, bendera ke samping. Membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif. Kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
La tukallafu nafsun. Di sini ada huruf fa, ini huruf fa, ini huruf fa. Jadi tadi ketika mengucapkan huruf fa ada nafas yang kita alirkan, ada nafas yang mengalir. Tukallafu la tukallafu nafsun. Di sini ada tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Bagi saudara yang belum tahu kenapa kok ini huruf hamzah bukan kayak ini huruf alif, perlu untuk kita ketahui kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif yang memiliki tanda baca nih huruf alif nih ada tanda bacanya nih, atau huruf alif yang memiliki harokat. Huruf alif yang memiliki tanda baca itu adalah huruf hamzah. Huruf alif itu dia seperti ini, polosan, dia polos seperti ini, tidak ada tanda bacanya. Ini huruf alif, ini huruf alif nih, ini huruf alif nih, ini nih huruf alif nih. Huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping ya, perhatikan di samping. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Baris 2 di atas, yang nomor 1 itu fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah kasratain namanya. Yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Intinya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh kita perhatikan. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwin ini setelahnya huruf apa atau berjumpa dengan huruf apa dia begitu, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya di sini, ini namanya dhammatain ini, seperti tanda baca tanwin yang di nomor 3 tadi. Ini dhammatain. Jadi tanda baca tanwin nih setelahnya adalah huruf hamzah atau tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Untuk menentukan ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ya huruf setelahnya itu. Begitu. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah. Nah, huruf hamzah ini yang wajib kita ketahui. Dia nih huruf apa begitu. Kita lihat di samping. Huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi ini kita baca pendek saja, nafsun illa begitu. Jangan dibaca nafsun illa, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, karena dia izhar. Sunnya dibaca jelas, kemudian tidak dipanjangkan, nafsun illa begitu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa wus'aha. Kemudian ha dibaca panjang, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ha. Ada huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif. Ini sebelumnya ada huruf ha. Huruf ha ini memiliki tanda baca fathah nih. Ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Nah, sehingganya huruf ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa wus'aha. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf jim. Ini namanya adalah waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf jaiz ini, kita sebagai pembaca boleh berwaqaf ya, boleh berhenti, boleh juga diwasolkan, kita sambung bacanya, kita tidak berhenti. Jadi terserah kita, mau berhenti di tanda waqaf ini juga tidak apa-apa, tidak berhenti juga tidak apa-apa, seperti itu.
sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa menyempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.